Ini film yang paling ditunggu tahun ini. Pemeran aktor yang terlibat sangat besar sehingga Anda bahkan tidak bisa membayangkannya. Itu adalah film Surat Perintah Penahanan Merah dengan partisipasi dari pahlawan ajaib Gal Gadot, super pahlawan Deadpool Ryan Reynolds, orang yang tak kenal ampun Black Adam Dwayne Johnson. Konon ini adalah film online dengan bayaran tertinggi. Film ini telah diinvestasikan dengan modal $200 juta. Tapi sayang film ini gak tayang di bioskop. Tapi kabar baiknya adalah, kita beruntung mendapatkan sumber pertamanya. Hari ini, saya akan memperkenalkan teman-teman pada blockbuster aksi humor ini. Ceritanya seperti ini. Hartley dinobatkan sebagai inspektur terbaik di dunia. Dia mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Bahwa pencuri seni kedua global adalah Booth. Akan mencuri telur emas senilai lebih dari $100 juta AS. Dia segera membawa orang ke TKP. Dan ternyata telur emas telah ditukar. Dan orang di belakangnya adalah Booth, tapi dia belum kabur. Tapi masih di TKP. Blokir semua pintu keluar, segera. Ketika dia melihat pintu akan ditutup, Booth segera lari, Hartley juga mengejarnya. Booth memanfaatkan tubuhnya yang kecil. Dengan cepat meninggalkan Hartley. Tapi Hartley adalah pria dengan pikiran yang tajam. Gunakan peta untuk mengambil jalan memutar. Akhirnya menghalangi jalan Booth. Tapi itu pada saat Booth akan menyerah dan menyerahkan telur emas. Kemudian Das dan tim polisi bergegas di depan mereka. Langsung menjadi asisten yang efektif untuk Booth. Ketika dia melihat Booth melarikan diri, Hartley tidak mengatakan sepatah kata pun. Memeluk Booth dan bergegas keluar. Keduanya jatuh ke tanah. Booth merampok tram kecil dan meninggalkannya. Dan Hartley mengambil Ferrari. Bersiap untuk melakukan balapan kecepatan yang penuh gairah. Satu kaki menginjak pedal gas, diikuti oleh suara mesin mulai. Ferrari seperti kuda liar yang tak terkendali. Langsung ditabrak truk lalu menabrak dinding. Tidak bisa dipercaya ya. Dan seperti itulah Booth sudah bisa melarikan diri, saat dia sedang mengendarai tram kecil. 56 jam kemudian, Booth kembali ke villa terpencilnya di pantai Pulau Bali. Ambrose cepatnya sadari gurita ini hanya kerang di luar. Tempat ini lumayan bagus ya. Ternyata Hartley sudah lama menunggunya di sini. Selanjutnya, polisi dengan cepat mengepung rumah ini. Dan begitu saja, Booth ditangkap. Telur emas akan segera dikembalikan kepada pemiliknya. Tapi Hartley secara pribadi memasukkan telur emas ke dalam mobil. Selanjutnya, seorang polisi dengan cepat menukar telur itu. Dan adegan ini benar-benar tidak diperhatikan. Jadi siapa orang itu? Dia adalah pencuri yang bersenian nomor 1 di dunia, Black. Keesokan harinya, Kapten Wanita Das pergi ke Hartley. Telur itu pasti palsu. Insiden ini telah diselidiki secara menyeluruh oleh Das. Pada hari telur emas hilang, rekening bank Hartley ditransfer ke jumlah $8 juta. Kemarin saat serah terima, telur emas selalu ada di tangan Hartley. Kasus ini terlalu jelas. Jadi, meski tidak mengerti apa-apa, Hartley ditangkap. Yang lebih menarik ketika dia dan Booth tidak hanya ditahan di penjara yang sama, tetapi juga di sel yang sama. Memang, musuh bertemu satu sama lain bahkan lebih marah. Namun, tidak mudah untuk bertemu seseorang yang dikenal di penjara. Jadi keduanya langsung setuju satu sama lain, memutuskan untuk melarikan diri dari penjara. Dua pria yang mandi bersama ini mencoba melarikan diri dari penjara. Langkah pertama, setelah mandi, diam-diam akan membawa sabun. Langkah kedua, saat mencuci pakaian. Sabun yang terbuat dari gliserol. Ke dalam air cucian dengan komponen utama adalah asam nitrat. Dan itu akan mendapatkan campuran gliserol asam nitrat. Efek apa? Hanya satu kata aja, meledak. Selama kekacauan, Hartley dan Booth mengalahkan para penjaga. Lari ke pintu depan. Booth menggunakan kartu kunci yang dicuri untuk membuka pintu. Meninggalkan sel, keduanya berlari menuju dinding penghalang. Di sini Booth telah menyiapkan jalan keluar. Dia menarik batu dari dinding. Dinding penghalang segera runtuh, memperlihatkan pintu keluar darurat. Dan disinilah bagian tersulitnya. Di luar penjara ada jurang yang dalam. Jika Anda melangkah keluar, Anda hanya akan mati. Pada saat ini, polisi penjara akan mengejar. Mereka berdua cuman bisa menutup mata. Ikuti dinding bergerak sedikit demi sedikit. Satu-satunya cara untuk melarikan diri dari tempat ini adalah dengan mengalahkan para penjaga. Mengemudi helikopter untuk melarikan diri. Menarik, ini sahabat yang paling baikku. Hartley mengambil pistol untuk berlindung.
Booth berlari cepat menuju helikopter. Sambil berlari, dia gak lupa ambil segenggam salju. Bola salju langsung dilemparkan ke wajah. Pilotnya ditembak jatuh seperti itu. Adapun polisi penjara tidak ada yang menahan sekarang. Langsung keluarkan tabung roket. Membidik bagian belakang leher Hartley dan melepaskan tembakan. Untungnya, tubuh besar Hartley bukan untuk hiasan saja. Dia memanjat dengan tangan kosong. Satu lompat jauh melompat ke helikopter. Sama seperti itu, mereka berdua berhasil melarikan diri dari penjara. Dan kemudian, karena dituduh salah, dia harus masuk penjara dan tidak punya pilihan lain. Harus bekerja sama dengan Booth. Pergi mencuri telur emas kedua. Adapun Booth, alasan dia harus mencuri telur emas. Itu karena seorang miliarder membuat penawaran yang menarik. Hadiah 300 juta dolar Amerika Serikat. Bagi orang yang mencuri 3 telur emas mistis sejak dahulu kala. Dan kebetulan, Booth adalah pencuri yang bersenian kedua di dunia. Mengetahui keberadaan ketiga telur emas ini. Telur emas kedua saat ini berada di tangan pedagang senjata terkenal Sotto Voce. Sotto Voce sangat kaya. Beberapa bulan sekali, dia mengadakan pesta topeng di villa mewahnya. Mereka dapat menggunakan kesempatan itu untuk mencuri telur emas. Tapi sistem keamanan di sini yang paling maju di dunia. Ada 87 kamera dengan lensa 8K. Pemantauan sudut mati 24 jam tanpa henti. Dan pintu aman untuk memasuki penyimpanan telur emas adalah dengan menggunakan kunci khusus militer. Tidak bisa mengebor lubang dan tidak bisa meledak. Untuk masuk, hanya dimungkinkan melalui pengenalan wajah dan suara dari pedagang senjata Sotto Voce. Kemudian harus memasukkan kata sandi dengan 12 angka. Kode sandi ini setiap 6 menit. Akan diperbarui sekali di ponsel Sotto Voce. Dan untuk membuka telepon, sidik jari Sotto Voce juga diperlukan. Setiap langkah tidak ada masalah, pintu baru terbuka. Tentu saja, semua langkah ini, Booth telah menemukan metode untuk menyelesaikan masalah. Dan ketika mereka berdua berhasil sampai ke karnaval itu, mereka menemukan bahwa Black juga ada di sini. Hartley memegang Black dengan satu tangan. Tapi dia tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Tujuan semua orang sama. Maka mereka hanya bisa melihat teknik siapa yang lebih unggul. Dan tentu saja mereka berdua menari bersama juga. Berbicara secara terbuka. Tapi ini juga menarik perhatian Sotto Voce. Sotto Voce cemburu pada Hartley, jadi dia melangkah maju dan meminta Black untuk berdansa dengannya. Pada saat ini, Hartley dengan mudah mencuri telepon Sotto Voce. Dan pada saat itu, Booth mendapat sidik jari Sotto Voce. Jadi mereka berdua mulai bertindak. Booth menggunakan pintu untuk penutup. Gunakan sains dan teknologi untuk menangani sistem pemantauan terlebih dahulu. Kemudian mereka berdua memanfaatkan waktu ketika penjaga berganti shift. Menyelinap ke ruang membaca Sotto Voce. Membukanya, pintu gudang asuransi terbuka. Dan kemudian pada saat ini, ya ampun. Kamu terlihat seperti dinding yang ditutupi setelan. Untungnya, di pecahan kaca. Booth dengan cepat menemukan sidik jari Sotto Voce. Pada saat yang sama berhasil membuka ponsel Sotto Voce. Hartley pertama-tama memasukkan kata sandi 12 angka. Kemudian Booth menggunakan aplikasi untuk mengubah wajah. Untuk melakukan pengenalan wajah dan suara. Semuanya baik-baik saja, pintunya terbuka. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah, pada saat yang sama, ruang pemantauan juga dengan cepat menerima sinyal. Dan yang membuat kedua orang itu semakin terkejut adalah, Black juga hadir di toko asuransi ini. Telur emas tepat di depan mereka, mereka bertiga langsung bertarung satu sama lain. Tapi bagaimana mereka berdua bisa mengalahkan pencuri ajaib itu? Jadi dirobohkan di tempat. Dan saat itulah Black mendapat telur emas. Sotto Voce juga telah tiba. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Hartley dan Booth. Black langsung memberikan telur emas ke Sotto Voce. Ternyata dia sudah membahas kolaborasi dengan Sotto Voce. Karena di mana telur emas ketiga? Hanya Booth yang tahu pasti. Sotto Voce mengikat mereka berdua. Booth diancam untuk mengungkapkan lokasi telur emas ketiga. Ketika dia melihat bahwa Hartley akan dicekik sampai mati, Booth akhirnya setuju. Black and Sotto Voce minum wine untuk merayakan kemenangan mereka. Setelah itu, Sotto Voce juga jatuh dan pingsan. Ternyata semua ini adalah konspirasi Black.
Tujuan utamanya adalah agar Booth memberitahu lokasi telur ketiga. Selanjutnya, dia mengambil 2 telur. Tinggalkan Hartley dan Booth di sini dan pergi. Hartley mampu melepaskan borgol dengan kekuatan otot-ototnya. Dengan Booth lari dari sini. Tapi mereka berdua tidak terburu-buru mengejar Black. Karena alamat yang dikatakan Booth pada Black itu palsu. Jadi mereka berdua menginjakan kaki dalam perjalanan untuk menemukan telur emas ketiga. Mereka melintasi bukit dan gunung, sampai di hutan tropis. Di hutan, berputar-putar banyak kali. Pada akhirnya, tidak ada yang ditemukan. Hartley dengan marah melemparkan pistolnya ke tanah. Dan juga karena lemparan ini, seperti kucing buta bisa mendapat ikan goreng. Mereka benar-benar menemukan pintu masuk. Mereka duduk dan membersihkan pasir, tak terduga di dalamnya ada jalan rahasia. Keduanya memasuki jalan rahasia, secara tak terduga menyimpan banyak harta di sini. Dan telur emas ketiga, juga ada di sini. Tepat pada saat ini, apakah Anda tahu siapa yang akan muncul? Itu benar, Black juga mengikuti mereka ke sini lagi. Dia tahu bahwa Booth pasti tidak bisa memberitahunya alamat aslinya. Jadi dia dengan diam-diam mengikuti mereka berdua ke tempat ini. Namun, yang tidak mereka harapkan adalah polisi juga mengikuti Black dan pergi ke tempat ini. Jadi mereka bertiga mengendarai Benz antik. Melarikan diri dalam kekalahan. Ambil napas dari ventilasi dan bergegas keluar. Mereka bertiga berlari dari sungai ke jalan. Booth mengambil telur emas. Pikir dia akhirnya menang Black sekali. Tapi selanjutnya, dia membeku. Ternyata Hartley dan Black adalah sepasang kerjasama. Dari awal hingga akhir, itu semua adalah konspirasi mereka berdua. Keduanya telah bekerja sama. Itu karena dia ingin membiarkan Booth memimpin mereka untuk menemukan 3 telur emas. Booth menangis tanpa suara, tangannya terkunci di batang pohon. Dan Hartley dan Black mengambil 3 telur emas. Temukan miliarder Mesir dengan imbalan 300 juta dolar AS. Dan saat miliarder itu sedang membual. Kemudian polisi tiba, menyita 3 telur emas. Pada saat yang sama menangkap seluruh keluarga miliarder Mesir. Ternyata Hartley dan Black diam-diam memberitahu polisi. Trik spektakuler yang mengejutkan semua orang. Keduanya menghasilkan 300 juta dolar AS, tidak lagi khawatir tentang masa depannya lagi. Tapi itu ketika keduanya sedang berlibur. Kemudian Booth tiba-tiba muncul. Ternyata dalam perjalanan ke penjara. Booth membuka borgol secara gampang dan melarikan diri lagi. Juga memberitahu polisi tentang akun mereka. Tanpa diduga, 300 juta ditransfer oleh polisi. Mengelilingi lingkaran besar, pada akhirnya mereka bertiga tidak mendapatkan 1 sen pun. Jadi Booth menyarankan. Atau mungkin mereka bertiga bekerja sama, mari kita lakukan kasus besar lainnya. Jadi, beberapa bulan kemudian, mereka bertiga pergi ke Louvre. Ini mungkin sedang mempersiapkan untuk membuka jalan bagi selanjutnya. Inilah akhir dari filmnya. Ini adalah film komersial yang cocok untuk Anda duduk di rumah dan makan popcorn di akhir pekan. Faktor komedi, ada banyak adegan pertarungan yang juga sangat menarik. 3 bintang besar bekerja sama untuk pertama kalinya. Tertawa saja ketika nonton film ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa nanti ya.